Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ella Ayuni, NIM 190301147. Saya di sini akan menjelaskan tentang leverage dan struktur modal. Konsep dari leverage. Pengertian dari leverage itu sendiri adalah penggunaan aset dan sumber dana atau disebut dengan source of funds oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalisasi kekayaan pemilik perusahaan. Selain itu, leverage bisa diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana di mana untuk menggunakan dana tersebut perusahaan harus menutupi biaya tetap atau beban tetap. Kemudian ada fungsi leverage. Fungsi leverage dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada mengetahui posisi perusahaan. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan. Yang ketiga, menilai seberapa besar pengaruh hutang kepada perusahaan. Yang keempat, menilai seberapa besar aktiva yang dibiayai oleh perusahaan. Yang kelima, mengetahui jumlah pinjaman dana yang akan jatuh tempo. Yang keenam, menilai berapa bagian modal yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang ketujuh, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva. Kemudian ada pentingnya leverage bagi perusahaan. Leverage sangatlah penting bagi perusahaan karena hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari operasi ekuitas. Perusahaan yang menunjukkan kemampuan untuk mengelola pengaruh dengan membayar utang tepat waktu meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pinjaman pada tingkat bunga yang lebih baik. Leverage keuangan memungkinkan perusahaan untuk meminjam pinjaman dengan nilai yang besar untuk berinvestasi di bidang infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas dan menyebabkan perusahaan dapat memperoleh manfaat dari meningkatnya skala ekonomi. Kemudian ada keuntungan dan kerugian dari tinggi rendahnya leverage. Keuntungan dari leverage ialah yang pertama, leverage memperkecil syarat modal minimal yang harus kita setorkan pada broker. Yang kedua, leverage memperbesar daya beli dari modal yang telah kita setorkan. Hal ini hanya sedikit modal yang akan kita keluarkan, tetapi bisa memiliki peluang keuntungan yang sangat besar. Kemudian ada kerugian dari leverage ialah leverage yang tinggi akan menyebabkan margin minimum atau jaminan minimum yang dibayarkan setiap kali transaksi makin sedikit. Faktor resiko kerugian yang sangat besar ini haruslah menjadi pertimbangan utama, lebih daripada kemungkinan profit. Oleh karena itu, sangat berbahaya jika Anda melakukan transaksi semata-mata berdasarkan ketersediaan margin dan kemungkinan profit. Kemudian ada konsep dari struktur modal. Pengertian dari struktur modal itu sendiri adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Jadi, struktur modal adalah bagian dari struktur keuangan. Struktur modal mengacu pada proporsi hutang jangka panjang dan ekuitas dalam total modal perusahaan. Di sisi lain, struktur keuangan mengacu pada kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dan semua kewajiban atau jangka panjang maupun jangka pendek. Fungsi dari struktur modal itu sendiri adalah yang pertama, peningkatan nilai perusahaan.
Struktur permodalan perusahaan yang sehat membantu meningkatkan harga pasar saham dan sekuritas yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, pemanfaatan dana yang tersedia. Kapital struktur yang baik memungkinkan perusahaan bisnis untuk memanfaatkan dana yang tersedia sepenuhnya. Yang ketiga, maksimalisasi pengembalian. Struktur pemodalan yang baik memungkinkan manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan dalam bentuk pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham, yaitu peningkatan pendapatan per saham. Yang keempat, minimalisasi biaya modal. Kapital struktur yang sehat dari setiap perusahaan bisnis memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui meminimalkan biaya modal secara keseluruhan. Ini juga dapat dilakukan dengan memasukkan modal utang jangka panjang dalam struktur modal karena biaya modal utang lebih rendah daripada biaya ekuitas atau modal saham preferensi karena bunga atas utang dapat dikurangkan dari pajak. Yang kelima, solvabilitas atau posisi likuiditas. Struktur permodalan yang sehat tidak pernah memungkinkan perusahaan bisnis untuk menaikkan terlalu banyak modal utang. Karena pada saat pendapatan buruk, solvabilitas terganggu untuk pembayaran bunga wajib kepada pemasok utang. Yang keenam, fleksibilitas. Kapital struktur yang sehat menyediakan ruang untuk ekspansi atau pengurangan modal utang sehingga sesuai dengan kondisi yang berubah, penyesuaian modal dapat dilakukan. Yang ketujuh, pengendalian tidak terganggu. Struktur pemodalan baik tidak memungkinkan pemegang saham mengontrol bisnis yang terdilusi. Dan yang kedelapan, minimalisasi resiko keuangan. Jika komponen utang meningkat dalam struktur modal perusahaan, resiko keuangan, yaitu pembayaran biaya bunga tetap dan pembayaran jumlah pokok utang tepat waktu, juga akan meningkat. Kapital struktur yang sehat melindungi perusahaan bisnis dari resiko finansial semacam melalui campuran utang dan ekuitas yang bijaksana dalam struktur modal. Mengapa sih struktur modal itu penting bagi perusahaan? Yaitu, struktur modal hanya membahas tentang presentasi modal utang perusahaan. Gimana pentingnya? Struktur modal penting karena struktur modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa mempengaruhi harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi. Terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Komposisi terbaik struktur modal. Struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan nilai saham perusahaan. Penentuan struktur modal yang optimal ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pemilik perusahaan melalui peningkatan nilai dan keuntungan perusahaan. Nilai saham suatu perusahaan dapat dilihat dari nilai saham yang terdapat di pasar modal ditambah dengan nilai hutangnya. Penentuan komposisi sumber dana yang tepat oleh perusahaan yaitu menentukan pencapaian struktur modal yang optimal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan melalui saham perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan usahanya sebaiknya memperhatikan proporsi atau komposisi struktur modalnya dengan melihat biaya modal dari masing-masing komponennya, sehingga akan tercapai struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang mempunyai biaya modal rata-rata yang rendah. Lebih baik mana sih menggunakan modal sendiri atau hutang? Jika dikaitkan dengan resiko dari masing-masing sumber dana tersebut. Jika dibandingkan menggunakan modal sendiri dengan modal utang,
maka yang lebih baik adalah menggunakan modal sendiri. Dikarenakan setidaknya kita bisa lebih sedikit bersantai karena kita tidak harus memikirkan keuntungan bisnis kita kembali secepat kilat. Kita juga tidak harus bertanggung jawab pada siapapun kecuali kepada diri kita sendiri. Jika perusahaan menggunakan modal hutang, resikonya adalah akan memberikan beban kepada perusahaan. Hal ini akan berakibat sangat fatal bagi perusahaan, sehingga mengakibatkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Itulah beberapa dari penjelasan tentang leverage dan struktur modal. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.